Bapak dan Mas, bisa kita mulai webinarnya, Pak? Halo. Ya, halo. Sudah bisa kita mulai, Pak, webinarnya? Bisa. Pesertanya berapa ini? Baru 3 ya? Ya, berarti langsung dibuka aja berarti Mas Faisal. Oh iya, siap Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Budi, Mas Niko, dan Pak Anang. Di sini kita akan mengadakan webinar IoT yang merupakan salah satu kategori dari lomba pada MRC. Dengan saya Faisal Aziz Rahmat dari Nusantek Academy selaku moderator dan Pak Budi Utomo selaku pemateri. Jadi tujuan diselenggarakan webinar ini adalah untuk memberi gambaran kepada peserta yang ingin mengikuti lomba MRC dengan kategori Internet of Things. Di sini sudah ada Pak Budi yang merupakan mentor dari Internet of Things yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang IoT. Untuk aturan webinar kali ini, peserta dimohon untuk mematikan mikrofonnya ketika Pak Budi sedang menjelaskan materi. Kemudian untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat chat di Zoom. Baik Pak Budi, silakan menyampaikan materinya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya dan selamat datang di webinar malam ini dengan kategori untuk webinar Madrasah Robotic Computation yaitu Internet of Things. Pada kesempatan malam ini saya Pak Budi Utomo secara bertahap nanti runut ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Internet of Things, di mana pada kesempatan ini untuk seluruh level yaitu dari MI, MDS, dan MA itu ada Internet of Things yang dikompetisikan, di mana pada tahun sebelumnya hanya untuk level MA saja. Next. Baik. Bapak, Ibu, Guru, dan peserta sekalian yang bahagia. Di sini kita perlu menengok sejarah kita bahwa kompetisi robotik, kemudian ada kreatif, dan ada Internet of Things, itu bukan karena kita ikut-ikutan. Kalau kita tarik pada jalur ke belakang, sebenarnya kita itu sebagai pewaris sejarah, di mana kita memiliki bapak robotik yang namanya Al-Jazari, yang sudah kita kenal dalam sejarah kita, yaitu dia seorang ilmuwan Muslim, Abu Al-Ismail bin Razaz Al-Jazari, yang lahir pada 1136, wafat pada 1206, dan beliau hidup pada abad ke-6 Hijriah. Dan beliaulah orang pertama yang menemukan robot tersebut. Al-Jazari atau dikenal dengan Kirse adalah orang pertama yang menemukan robot yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah
di mana pada saat pemerintahan Khalifah saat itu meminta pada Al-Jazari untuk membuatkan satu alat otomatis, alat yang bisa bekerja sendiri untuk membantu sang Khalifah atau beberapa pengikutnya untuk kalau berwudu kita bisa dibantu seolah-olah seperti dibantu oleh manusia. Nah, Al-Jazari akhirnya membuatkan satu mesin robot, kalau dikenal sekarang ya robotnya, waktu itu ya mesin, yang bisa melakukan gerakan menuangkan air, yang di sana itu ada gambarnya, lukisan pada masa itu telah diabadikan bentuk robot Al-Jazari seperti apa, dan di sana ada seperti tangan manusia yang memegang satu teko, ya. Kemudian teko tersebut berisi air, air itu nanti akan menuangkan dengan otomatis. Nah, setelah usai wudhu nanti telah tersedia tangan yang lain menyediakan handuk. Nah, kemudian di kepala robot ada seekor burung. Jika waktu sholat tiba, burung tersebut akan berkicau. Kemudian robot pun maju menuju tuannya, lalu menuangkan air dari teko dengan takaran tertentu. Setelah selesai, robot juga akan memberikan handuk. Kemudian kembali ke tempat semula. Nah, setelah usai semua, gerakan terakhir hidup dengan kicauan burung. Bisa dibayangkan pada tahun itu sebenarnya kita telah memiliki sejarah tentang robotika, di mana di Irak, berarti ya, di Mesopotamia, di mana beliau lahir. Kemudian akhirnya beliau menghabiskan masa hidupnya di Diyarbakir yang sekarang disebut sebagai negara Turki. Nah, itulah Bapak Ibu Guru dan peserta sekalian, kita perlu berbangga bahwa sebenarnya kita telah mewarisi teknologi robotika di masa lalu yang kemudian dengan tiap tahun Kemenak mengadakan robotik atau kompetisi robotik itu paling tidak kita bisa mengembalikan kejayaan kita pada masa itu. Next. Next, Mas. Ya, baik. Nah, next. Nah, ini ada bisa Bapak Ibu Guru sekalian lihat dan para peserta lihat, itu ada yang bisa diabadikan gambarnya ya, itu bentuk robotnya, bagaimana cara kerjanya, itu masa itu sudah ada teknologi otomatis. Next. Nah, kemudian mari kita kembali ke masa di mana sebelum itu. Di mana Internet of Things tidak bisa lepas dari sejarah bangkitnya teknologi internetnya. Nah, untuk itu sekedar mengenal alur atau perjalanan sehingga IoT lahir, kita perlu tengok di situ bahwa dulu sekitar tahun 69 atau 70-an itu di mana-mana sejarah sudah mencatat bahwa melalui proyek ARPANET disitulah cikal bakal dari internet lahir. Kemudian disusul tahun 82 protokol TCP/IP mulai dikembangkan yang akhirnya bisa meluas, di mana pada tahun 82 ada sekitar 1.000 buah host yang bisa tergabung ke internet. Kemudian tahun 86 mulai dikenal ada DNS, Domain Name System. Nah, disitulah mulai website bisa ditampilkan. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, berdasarkan catatan Bu Is Arin dan APNIK, protokol internet atau IP, internet protokol, itu mulai ada ya di Indonesia, yaitu di UI NetLab ya, pada sekitar pada tahun 1988. Nah, di sana ada next. Di sana ada RMS Ibrahim, Pak Suryono Adi Sumarta, kemudian Muhammad Ihsan, Pak Robi Spiakto,
Mas Putu, Firman Siregar, kemudian ada Adi Indrayatno. Nah, terakhir ada Onwe Purbo. Nah, ini yang kebetulan saya sering mengikuti beliau dalam open source ya, gerakan open source yang nasional itu. Nah, akhirnya di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun mulai 92 sampai 94 itu awal internet sudah mulai ramai di kita. Nah, lalu masuklah teknologi robot. Kemudian kalau kita tengok lagi pada teknologi robotika di tahun 90-an, John Remke yang bekerjasama dengan temannya Simon Hackett menciptakan perangkat pemanggang roti yang terhubung ke internet. Nah, berarti itu sudah menggunakan jaringan TCP/IP. Nah, kemudian pada tahun 99 bersamaan dengan pengembangan perangkat pemanggang roti tersebut, lahirlah yang dikenal sebagai orang pertama menciptakan IoT, yaitu Kevin Ashton, Direktur Eksekutif Auto ID Center di MIT. Nah, ia menggunakan RFID, Radio Frequency Identification. Nah, kemudian dikembangkan, akhirnya dikenal sebagai teknologi IoT yang pertama tahun itu. Next. Nah, berikutnya kita perlu menjelaskan sedikit ya tentang apa itu IoT, di mana pada perjalanan sejarahnya pintu masuk IoT itu ya diawali dengan adanya teknologi robotika. Ya. Teknologi IoT atau Internet of Things, kalau bisa kita singkat saja bahwa ia adalah konsep perangkat yang mampu mentransfer data tanpa perlu terhubung dengan manusia, melainkan cukup dengan teknologi internet dan sebagai teknologi internet yang digunakan sebagai medianya. Ia bisa mengontrol benda-benda atau yang diberi perangkat IoT tersebut secara langsung. Dan juga manusia pun bisa mengontrol benda tersebut dari jarak jauh. Ya. Kalau bisa disimpulkan dari dasar pengertian IoT ini adalah segala aktivitas yang pelakunya saling berinteraksi dan dilakukan dengan memanfaatkan internet. Next. Nah, ini sekedar gambaran Bapak Ibu Guru dan peserta sekalian yang berbahagia. Bagaimana cara kerja IoT atau Internet of Things, di mana dibutuhkan kolaborasi 3 hal. Yang pertama, mengapa disebut things, ya, Internet of Things, ya, karena di sana ada barang-barang yang atau hardware ya, yang bisa kita sentuh. Kemudian di sanalah terletak ada modul-modul IoT, di antaranya termasuk ada mikrokontroler ada di sana. Kemudian sensor-sensor, kemudian perangkat-perangkat Wi-Fi. Nah, lalu ia terhubung ke jaringan internet, lalu terhubung pula ke cloud data center, di mana di cloud data center tersebut digunakan untuk menyimpan aplikasi, menyimpan database. Nah, lalu semua bisa kita kendalikan dengan baik laptop, PC, ataupun smartphone. Ya, next. Next. Bapak Ibu Guru sekalian, nah dalam kendali tersebut, ada gangguan sebentar. Ya. Dalam kendali kerja IoT tersebut, yang
gambar awal tadi ya, yaitu things atau barang-barang yang berupa fisik. Itu di sana ada perangkat controller, kemudian ada sensor-sensor, di mana mikrokontrol yang digunakan di IoT ada beberapa macam, yang mana saya langsung mengerucut sehingga dimunculkannya apa itu Arduino. Nah, disitulah mulai kebangkitan IoT bisa marak, karena Arduino sendiri di samping ia bersifat open source, dalam arti open source-nya bukan hanya software, tetapi open source hardware. Jadi siapapun boleh menduplikasi, meniru, merancang ulang, tidak ada copyright. Ya. Softwarenya silahkan bisa dikembangkan, hardware-nya pun silahkan bisa dikembangkan. Yang akhirnya banyak bermunculan sub-sub dari atau anak-anak dari mikrokontroler, ya. Ada ESP32, kemudian ada non-MCU, kemudian ada Intel Galileo juga ada ya. Nah, kemudian ada juga Intel Edison. Nah, ada juga BeagleBone Black, Blue, dan yang lainnya. Jadi masing-masing bisa masing-masing boleh mengembangkan atau bisa mengembangkan dengan perangkat-perangkat controller, yang kemudian makin bertambah pula perangkat-perangkat sensor-sensor untuk mengimbangi, melengkapi kebutuhan aplikasi otomasi dari IoT tersebut. Baik Bapak Ibu Guru dan peserta sekalian, kembali ke Arduino, bahwa dari pintu masuk kemudahan Arduino inilah di samping tadi perangkatnya atau softwarenya open source yang akhirnya mudah selain didapatkan, mudah diduplikasi, kemudian mudah pemrogramannya menggunakan bahasa C. C-nya bukan C yang seperti bahasa C masa pemrograman tahun 70-an ya, bukan. Tetapi sudah lebih tinggi lagi, sehingga anak MI pun sebenarnya itu bisa memahami coding dari bahasa C yang ada di Arduino IDE. Nah, kemudian dari Arduino IDE atau bahasa C yang dikembangkan di controller Arduino, itu pun bisa digunakan di keluarga controller yang lain ya, seperti ESP8266, ESP32, kemudian disitulah bahasa atau script menggunakan bahasa C yang digunakan Arduino bisa juga digunakan terhadap board-board controller lainnya. Dan di sisi harga pun terjangkau, nah sehingga pengembangan bagi para hobi, kemudian untuk anak-anak sekolah, para mahasiswa, itu sangat memudahkan semuanya. Di samping itu akhirnya bermunculan komunitas-komunitas, kemudian mereka membuat satu aplikasi atau satu temuan-temuan yang akhirnya berbagi di internet dari temuan tersebut. Berbagi baik tutorialnya, cara penggunaannya, rangkaiannya, nah akhirnya menyebar dan banyak orang bisa memanfaatkan dari berbagi tersebut. Nah, kemudian apa platform yang tadi kan perangkatnya ya, ada sensor, kemudian ada ya tadi ada sensor-sensor, kemudian ada perangkat kontrolernya, kemudian terhubung ke internet, lalu akhirnya juga
Untuk melengkapi kemudahan-kemudahan tersebut muncullah beberapa platform IoT, ya, di antaranya ada Amazon Web Service, kemudian ada Microsoft Azure, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar. Nah, itulah muncul beberapa platform yang semuanya juga tidak bisa dicatat ditulis di sini. Mereka memudahkan para pengguna atau pengembang IoT dalam rangka untuk penyimpanan data, penyimpanan aplikasi, bahkan sampai konektivitas perangkat. Itu sudah ada semacam library-nya disimpan di sana, kemudian tinggal di-upload atau dikoneksikan dengan script tertentu, lalu perangkat-perangkat yang hendak kita hubungkan pun akan dengan mudah terhubung. Nah, ini nanti akan menjadi catatan tersendiri platform-platform mana yang sekiranya terlalu memudahkan pengembang-pengembang atau ingin para siswa yang ingin mengembangkan, apakah ini nanti justru akan memanjakan atau tidak. Kemudian apakah nanti akan kita batasi platform tersebut karena ada istilah low code atau no code sekarang. Jadi dalam memprogram tanpa coding pun bisa, memprogram dengan sedikit perintah pun bisa. Nah, inilah platform-platform yang bermunculan itu yang akhirnya ada istilah low code no code. Nah, akhirnya anak-anak yang ingin mengembangkan, dalam arti para siswa yang ingin mengembangkan itu memang dimudahkan, tetapi secara pembelajaran, secara keilmuan, ini apakah justru bisa membuat mereka lebih kreatif, dalam arti juga kreativitas dalam hal pemikirannya. Nah, itu nanti perlu ada kesepakatan baru mestinya, ya. Sementara saya melihat di sini kita harus membatasi kalau kita hendak mengembangkan untuk MI, MTS, atau MA. Nah, kalau kalangan umum sih silahkan, ya. Silahkan kembangkan sebanyak-banyaknya, gunakan platform-platform yang ada dengan tidak terbatas pada platform tertentu, ya. Ini memang kreativitasnya memang semakin terbuka. Nah, namun secara pribadi saya punya catatan harus kita kelompokkan platform mana yang bisa digunakan dalam pembelajaran atau pendidikan dan platform mana yang bisa digunakan untuk umum. Baik, next. Nah, kemudian juga ada satu tantangan buat kita. Tantangannya di saat kita sedang belajar memberikan coding, memberikan rangkaian-rangkaian LED dihubungkan dengan breadboard dan seterusnya, kemudian bagaimana instalasi dengan WiFi agar ia bisa disebut sebagai perangkat IoT. Di luaran sana sudah beredar, sudah banyak dijual perangkat-perangkat IoT yang lebih canggih, lebih siap pakai. Yaitu seperti Broadlink, Buddy, Xiaomi. Kemudian yang bisa pesan dengan suara, ada Google Home, ada Alexa. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kembali ke perlunya ada pembatasan platform, maka kita pun perlunya ada pembatasan perangkat. Dalam arti kalau kita hendak menggunakan dalam kompetisi, agar kreativitasnya itu tidak artinya tidak tergantung, ya, pada perangkat yang sudah siap pakai semuanya. Bisa dibayangkan Broadlink, Buddy, dan lain itu mau menggunakan koneksi jarak jauh, itu nggak perlu coding lagi, sudah tinggal dipasang, dihubungkan, dikoneksikan, install di HP, ya sudah, jarak jauh kita bisa matikan lampu. Kemudian jika ada alarm bahaya juga kita bisa lihat notifikasinya di HP dan seterusnya. Itu tanpa coding. Nah,
ini juga perlu kita ada kesepakatan bersama mestinya. Mana-mana yang boleh dikompetisikan dan mana yang tidak. Itulah Bapak Ibu Guru dan peserta sekalian, hal-hal yang kiranya nanti bisa ada kesepakatan baru, maka sebaiknya kita atur kesepakatan tersebut ya. Ya, jika tidak ada kesepakatan dalam hal apa-apa perangkat yang boleh dikompetisikan, ya maka mereka yang uangnya banyak tentu yang menang ya, karena teknologinya bisa dibeli. Nah, kemudian apa sih konsep dari IoT ini? Ya, maksudnya konsep sebetulnya itu sebenarnya cukup sederhana ya. Di mana cara kerjanya itu hanya mengacu pada 3 elemen tadi ya. Nah, itulah yang nanti Bapak Ibu guru sekalian dan para peserta bisa mengembangkan dan membatasi perangkat apa saja yang ada di barang fisik, kemudian perangkat apa saja yang harus dihubungkan ke internet, kemudian cloud mana yang bisa kita manfaatkan untuk sehingga perangkat kita itu bisa disebut IoT. Ada perangkat yang, oh ini robotik, ini bukan IoT. Nah, itu pun memang sampai sekarang secara global belum ada kesepakatan. Batasannya ada di mana. Tetapi masing-masing mentor, tutor, atau pengajar itu memiliki cara pandang masing-masing. Di mana konsep IoT kembali ke acuan pada 3 elemen tadi. Barang fisik, modul IoT-nya, kemudian perangkat ke internet, dan cloud data. Kalau mengandung 3 hal itu, nah itulah perangkat IoT. Kemudian kalau hanya barang fisik, ya itu berarti hanya robotik. Robotik terhubung ke internet, itu pun boleh disebut, belum boleh disebut IoT. Nah, itu juga masih ada kesepakatan-kesepakatan yang belum disepakati bersama. Ya. Nah, unsur-unsur pembentuk IoT itu pun kita juga perlu ketahui apa sih unsur-unsur pembentuk IoT, di mana otomasi yang terjadi pada perangkat IoT akhirnya memunculkan satu teknologi baru yang disebut artificial intelligence atau AI, di mana nanti ke depannya nampaknya ini pun akan menjadi teknologi yang berdiri sendiri. Namun ia saat ini sudah menjadi sub dari IoT. Nah, kemudian ada konektivitas, berikutnya ada sensor. Nah, itulah yang bisa kita kelompokkan dalam IoT. Nah, berikutnya next. Next. Implementasi apa saja yang bisa diterapkan dengan teknologi IoT? Di antaranya beberapa bidang itu kita bisa dimasuki oleh teknologi IoT, dan itu pun sudah menjadi teknologi yang sampai saat ini atau saat ini telah digunakan. Di antaranya pada bidang pertanian itu ada mengukur suhu, curah hujan, kelembaban, ya, kemudian kecepatan angin, bahkan serangan hama, kemudian ini tanah lembab dan tanah keringnya bagaimana, ada berapa nilainya, dan seterusnya. Itu di bidang pertanian IoT sudah masuk dan bisa diimplementasikan di sana. Kemudian pada bidang mitigasi bencana, IoT pun bisa diterapkan di sana sebagai AWS atau sebagai tindakan-tindakan untuk meminimalisir risiko kehilangan nyawa, properti, maka bisa dibuat notifikasi bencana sebelum bencana secara finalnya terjadi. Nah, di sana ada perangkat IoT yang sudah bisa disiapkan ya, seperti deteksi gempa, deteksi tanah longsor, deteksi banjir,
Nah, itu ada implementasi dari IoT. Kemudian di bidang energi, seperti lampu, televisi, dan seterusnya, nah itu bisa dikelompokkan IoT di bidang energi. Lalu ada bidang pariwisata, ya, di mana sekarang akhirnya muncul sebuah platform smart tourist, ya, smart tourism. Kemudian para turis itu hendak kemana, kemudian harus menggunakan jalur apa, apakah menggunakan kendaraan apa, yang bagaimana itu semuanya sudah di IoT sudah ada di sana. Kemudian bidang lingkungan itu juga IoT ada di sana, seperti bagaimana kualitas udara bisa ditampilkan dalam grafis, kondisi atmosfer dan seterusnya, itu secara grafis bisa tampil. Di bidang pendidikan ini tentu lebih luas lagi, termasuk IoT dalam pengajaran, ya, akses kelas, bagaimana memantau kesehatan murid, itu ada di sana. Terus ada absensi dengan RFID dan seterusnya. Lalu berkembang juga ada bidang di otomatisasi rumah, ya, ini yang dikenal dengan smart home, teknologi serba otomatis. Lalu berkembang lagi ke smart city, bagaimana antar kantor satu dan yang lain, departemen satu dan yang lain, kemudian pelayanan-pelayanan itu bisa saling terhubung untuk pelayanan masyarakat dan seterusnya. Itu ada di teknologi IoT, ada di smart city. Kemudian bidang medik dan kesehatan itu tentu sudah banyak kita lihat bagaimana mengukur detak jantung, tingkat gula darah, kemudian seperti yang Google itu ya, berupa gelang itu kita bisa tahu informasi kita, berapa kecepatan lari kita, berapa kali kita melangkah, jantung kita berdetak dengan ukuran berapa, itu ada semua di sana. Kemudian di bidang industri, perusahaan-perusahaan skala besar sudah tentu jelas ya menggunakan perangkat-perangkat di mana di sana ada AI juga, kecerdasan buatan. Lalu terakhir ada bidang transportasi, ya, itu penerapan IoT pun sudah diterapkan di teknologi transportasi. Ya. Nah, bagaimana sekarang mobil-mobil canggih yang baru sekarang itu seperti apa, guling ya, halo guling dan seterusnya. Ya. Nah, ini, maaf bukan iklannya. Itu sudah bisa di teknologi internet ini sudah ada di sana ya. Bagaimana kecepatan kemudian bisa berkurang sendiri ketika di depan mobil tersebut ada mobil yang lain. Kemudian bagaimana dia bisa parkir secara otomatis. Nah, itu teknologi transportasi ada di sana. Baik, next. Nah, kemudian kita mengarah ke setelah ada beberapa implementasi tadi, lalu bagaimana penerapannya ketika kita hendak memberikan satu batasan-batasan penilaian pada kompetisi ini nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para peserta bisa lihat ya nanti di panduan petunjuk yang ada di website. Nah, nanti atau pada forum sekarang ini nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya. Setelah kami antarkan tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan membukakan satu cakrawala. Namun satu lagi, ya, saya ingin memberikan satu informasi atau satu pengetahuan di mana dosen saya dulu pernah memberikan satu informasi tersebut tentang teknologi robotika yang akhirnya sekarang berkembang menjadi IoT ya. Beliau dosen saya tersebut menyampaikan pada saat pendidikan di Amerika sana sekitar tahun 90-an untuk meraih gelar S2 di bidang elektronik.
Amerika itu di sana sedang kelabakan, sedang ada satu penurunan, di mana penurunan dalam hal semangat belajar, di mana dari kalangan SD sampai perguruan tinggi itu banyak yang malas sekolah belajar. Mereka kebanyakan ingin cepat kaya dengan cara jadi artis di tahun 90-an ya. Tapi beritanya tidak terekspos secara luas ke negara-negara lainnya. Itu sekitar waktu itu pemerintahan Bush atau siapa ya. Nah, kemudian mereka para cerdik pandai, cendekia pandai dan seterusnya, para insinyur, para ilmuwan, geolog dan seterusnya berkumpul dalam satu forum untuk bagaimana memecahkan masalah tersebut, yaitu bagaimana mengatasi hal tersebut. Akhirnya diciptakanlah satu program namanya American 2000, American 2000. Nah, pada saat itu dicanangkanlah di mana waktu itu kita seperti kita kenal saat ini di negeri kita ya, yaitu apa? Baca, tulis, hitung, ya, atau dikenal dengan 3R, baca, tulis, reading, writing, kemudian arithmetic. Nah, di sana ditambah satu R lagi, menjadi 4R. Kalau kita masih bertahan di 3R ini. Apa itu R? Robotik. Jadi robotik dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dari dasar sampai ke perguruan tinggi untuk menggairahkan dalam hal pembelajaran. Nah, akhirnya betul pada tahun 2000 dicanangkan semua sisi pendidikan harus ada unsur robotikanya. Biologi, fisika, dan seterusnya itu harus ada robotik. Jadi mereka para siswa itu melihat hal yang nyata, di mana ketika robot itu atau ketika suatu perhitungan misalkan jarak, ya rumus jarak dalam fisika, bagaimana jarak ini ditempuh dalam sekian menit dan seterusnya, itu cukup menggerakkan satu robot saja, maka hasil atau outputnya langsung didapat saat itu pula bisa didapat dan nyata, bukan hanya perhitungan angka-angka saja. Nah, inilah satu contoh sehingga mereka para pelajar yang tadi bermalasan bergairah datang lagi ke kuliah, datang lagi ke sekolah. Nah, akhirnya sampai sekarang itulah cuplikan dari yang mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai penyemangat ya. Sudah saatnya kita mengenapi dari 3R menjadi 4R. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian saya kira dari menghantarkan tentang apa itu IoT, kemudian mari kita kembangkan dari implementasi IoT tersebut di dunia nyata dengan mulai menggairahkan, termasuk mengawali atau mengajak putra-putrinya untuk ikut dalam madrasah robotik competition. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada Bapak Budi telah berbagi kepada kita semua tentang apa itu IoT dan sejarahnya. Untuk teman-teman yang menjadi peserta webinar kali ini bisa menyampaikan pertanyaan di chat pada Zoom. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan ke Bapak Budi. Mungkin dari saya sendiri, Pak, ada pertanyaan. Ya, silakan. Untuk kedepannya ini IoT akan mengarah kemana ya, Pak, setelah dari pengendalian otomatis ini? Ya, perangkatnya tetap akan selalu berkembang dan kita juga tidak bisa membatasi dari pengembangan tersebut. Yang seperti tadi saya singgung, nampaknya nanti unsur yang ada di IoT, yaitu ada AI ya, artificial intelligence, itu nanti akan menjadi teknologi yang terpisah, yang berdiri sendiri.
Nah, namun bukan berarti meninggalkan IoT. IoT tetap akan selalu berkembang, yang mungkin kita tidak bisa bayangkan ya, di mana IoT yang ada sekarang pun pada 10 tahun yang lalu tidak menjadi satu gambaran yang nyata, maksudnya seolah-olah seperti belum terjadi hal tersebut ya. Sama ketika dulu PC berkembang, yang ketika komputer berkembang itu enggak jadi apa sih, kok tiba-tiba PC waktu itu ada yang tadinya hanya untuk coding-coding saja, program-program mengetik-ngetik saja, kemudian ada PC multimedia, bisa ada soundcard-nya, bisa terhubung ke video, audio, bisa terhubung ke internet pula. Nah, itu pun tidak tergambarkan waktu itu. Ya, ini kan. Berarti akan mengikuti perkembangan zaman terus ya Pak, IoT ini? Oh jelas, ya tidak akan berhenti sampai dunia ini masih ada. Ya. Baik Pak, ada pertanyaan ini Pak dari Sen Hayato. Adakah hambatan dalam pengembangan IoT khususnya di Indonesia? Khususnya di Indonesia memang kaitannya dengan regulasi ya. Regulasi kita itu memang dulu itu pernah menolak ya Intel masuk ke kita, dan perlu teman-teman ketahui juga kalau teman-teman robotik itu tahu biasa menggunakan servo, tahu ya servo ya. Nah, itu servo itu kita itu tidak diperbolehkan membuat karena teknologinya ada regulasi, harus ada negara lain. Alam ya, nanti siapa yang punya informasi baru kita sudah boleh atau belum. Jadi regulasi teknologi itu ada negara-negara tertentu yang boleh memproduksi alat tersebut. Nah, kita itu kapan alam nanti ini kepada Pak Menterinya bagaimana nanti memperjuangkan hal tersebut ya. Jadi hambatannya di sisi regulasi saja. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Man IC. Apakah IoT ini harus memiliki database penyimpanan pada cloud? Ya betul. Kalau ingin disebut IoT itu ada database, tapi tidak harus di cloud ya. Bisa juga di server lokal kita. Kemudian juga bisa di server web kita. Nah, 3 unsur tadi tergabung itulah bisa disebut sebagai IoT ya. Karena tadi seperti saya singgung, apakah ini hanya perangkat robotik saja atau IoT itu tergantung apakah dia terkonek ke WiFi, ke internet, atau ke WiFi jaringan lokal. Nah, itu baru disebut IoT. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih minta dijelaskan lagi, silakan bisa melalui chat Zoom. Mungkin dari saya ada pertanyaan dalam hal teknis, Pak. Baik, silakan. Untuk bedanya Node MCU dan ESP8266 itu apa ya, Pak? Oh, itu sama ya. Node MCU itu base-nya itu 826. Ya. Oh, jadi ya, sama ya, Pak? Sama aja sama. Ya? Iya, sama. Oh ya, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Man IC. Ya, silakan ya. Adakah cloud tersebut yang tidak berbayar atau gratis? Cloud yang tidak berbayar. Oh iya, ada ya. Dari Google ada itu, ya. Kemudian dari Blink itu kan termasuk juga ada. Kemudian ada itu cloud lain. Bisa lah sekarang itu, apalagi orang-orang pegiat IoT itu cukup googling aja memang akan tahu ya. Ya, itu bisa Anda menggunakan dari Google ya. Itu ada. Baik Pak, terima kasih.
Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin Bisa bertanya disampaikan. tapi ya Pak, bisa langsung saya bicara saja. Oh iya. iya, bisa, Mas. Silakan. Jadi ini Pak, kan tadi kan banyak sekali platform seperti yang Blink, terus yang kata Bapak yang free dari Google, yang Firebase itu kan Pak, Firebase. Betul, Firebase ya. Nah itu kan kalau yang platform yang dari Google kan itu lebih mempermudah kan Pak. Nanti kalau ada peserta yang membuat dari node sendiri, dari MySQL, terus membangun website sendiri, itu nanti nilainya apakah lebih Pak? Mungkin ada satu peserta yang dia itu membuatnya dari nol, dari SQL, terus membangun web sendiri, atau ada satunya yang sudah menggunakan platform yang langsung digunakan gitu Pak. Nanti apakah ada perbedaan penilaiannya Pak? Ya, halo. Iya Pak. Baik, kalau di sisi penilaian, memang secara tidak langsung kami menginformasikan ya, dalam arti mendiskusikan ya. Itu pun masih belum kita sepakati. Artinya seperti yang saya singgung tadi, mestinya ada satu kesepakatan ya, platform-platform mana yang bisa kita gunakan untuk kompetisi ini, sekaligus agar membedakan bahwa ini bukan kompetisi umum, tetapi untuk kalangan pelajar ya, sehingga mereka yang menggunakan platform berani bayar itu akan ada fasilitas-fasilitas yang memudahkan, sehingga seperti aplikasi misalkan smart home atau smart city dan lain sebagainya itu hampir semuanya terfasilitasi di platform-platform yang berbayar. Nah itu nanti memang ada satu volume perbandingan nanti ya. Ketika ia menggunakan, misalkan disepakati boleh semua. Ketika nanti ada yang menggunakan platform yang berbayar yang serba lengkap, apa yang mereka buat ya, apa yang mereka buat, kemudian implementasinya bagaimana, lalu kita bandingkan dengan yang sekedar menggunakan PHP MySQL saja, misalkan database-nya di MySQL, kemudian di web server biasa, apa yang mereka buat. Nah ini tentu juri yang lebih bisa memberikan satu klasifikasi dalam arti volume perbandingan tadi ya. Ketika dengan hal yang sederhana saja bisa membuat yang lebih dari platform yang berbayar, tentu itu yang lebih tinggi nilainya. Demikian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Pak dari Bapak Dedi Sutomo. Ya, terima. Untuk pembelian kit IoT MA Smart Home Plus itu sudah include hardware apa saja Pak? Smart Home Plus ya. Saya harus lihat listingnya itu sebentar. Itu yang MA ya. Tadi apa MA ya, betul? Iya Pak, betul. Iya betul. Berarti itu kan nanti bisa untuk aplikasi kontrol dan monitoring ya, monitoring rumah. Ya, yang jelas di samping kontrolernya Node MCU ya, kemudian nanti ada apa itu sensor suhu, sensor anti maling ya, ada sensor anti maling itu ada sensor gerak, sensor ultrasonik ya. Nah, kemudian yang diutamakan nanti dalam codingnya ini ya, perpaduan antara web server dengan Android ya. Bagaimana menghubungkan web server, dibuat APK-nya di Android, pakai App Inventor. Jadi ada banyak pengajaran di situ, banyak ilmu di situ ya. Jadi ada 3 tempat coding ya. Di database, di Node MCU-nya, kemudian di App Inventor Android-nya. Ya. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa via chat Zoom atau
boleh aktifkan mikrofonnya, tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi Pak, ini dari Ya, Man IC. ya. Penilaian dalam perlombaan IoT itu menyangkut apa saja Pak? Penilaian apa belum mendapat panduan. Sebenarnya di sana kan ada ada panduannya ya. Yaitu ada 3 hal, proposal, video, kemudian nanti presentasi ketika semifinal maupun final. Ya. Nah, itu ada di panduan, itu penilaian. 3 hal ya, tadi ya, proposal, video, dan presentasi. Silakan yang lain. Berarti ini sistemnya itu perlombaannya memvideokan alatnya tersebut ya Pak, kemudian dikirim ke panitia. Ya, ya itu kan di panduan seperti itu. Jadi dibuat proposal dari perangkat yang istilahnya seolah-olah temuan yang dibuat ya, temanya apa, judul proposalnya apa, sesuai dengan aplikasi yang sudah dibuat. Nah itu korelasinya nanti seperti apa nanti bentuk videonya, terutama video semacam itulah kalau di YouTube itu kan tutorial ya. Jadi semacam banyakkan orang memberi tutorial itu, nah itu videonya nanti terutama di aplikasinya, aplikatifnya. Nah, apa yang divideokan kemudian sesuai dengan isi yang ada di proposal, nah itu akan ada poin. Nah, kemudian video itu kan istilahnya difilmkan. Nah, nyatanya bagaimana? Nah, itu nanti dipresentasikan. Itu bobotnya lebih tinggi lagi dalam penilaian. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Dedi Sutomo. Ya, bagaimana dengan timeline seluruh kegiatan lomba MRC hingga akhir Pak? Timelinenya? Wah, kalau itu panitia itu secara ya, nampaknya nanti akan ya pada saatnya ya akan. Ini kan masih tahap sosialisasi dan pendaftaran ya. Itu nampaknya nanti akan ada. Ya. Ya, bagi teman-teman yang lain dipersilahkan untuk bertanya. Silakan. Sepertinya sudah ada lagi Pak. Ya, ada pertanyaan dari Pak. Ada dari pertanyaan dari Mas Sen Hayato. Untuk belajar tentang IoT, apakah ada jurusan khusus saat belajar di perkuliahan, Pak? Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah membuat jurusan khusus ya. Itu kan semacam ada namanya jurusan RPL. Kemudian itu hampir menyebar. Maksud saya tidak mengkhususkan itu nampaknya belum ya. Modelnya itu nampaknya belum. Di elektronik itu ada di sana, di kelistrikan itu ada, di RPL itu juga ada. Itu yang sepanjang saya tahu ya, maksudnya perguruan tinggi mana itu juga bisa sih kita searching ya, tapi saya belum dapat informasi itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dari saya Pak. Ya, silakan. Untuk mekatronika itu termasuk dalam IoT nggak Pak? Mekatronika bagian dari
Kan Oh, itu bagian kan dari IoT, Mas. ya, itu kan baik apa istilahnya teknik bagaimana anu ya. Jadi dalam hal IoT itu memang di sini dibutuhkan gabungan atau kalau bisa beberapa personel ya, yang ada tahu di bidang kelistrikan, di bidang mekatronika itu ada sendiri ya. Kemudian di bidang programmer. Nah, dari 3 personel yang ada ini kalau bisa bersatu membuat satu perusahaan IoT, maka itu akan lebih istilahnya ideal ya. Demikian. Berarti secara umum itu IoT ini disusun oleh 3 bidang ya, Pak? Iya, itu idealnya seperti itu. Mekatronik, elektrik, Ya, dan Pak. programming. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari teman IC. Silakan ya. Ya. Adakah IoT yang mengukur jarak, seperti misalnya menggunakan foto drone yang dikoneksikan dengan internet, kemudian bisa membaca jarak dan ukuran suatu benda, Pak? Ada ya, ada. Itu bahkan Google pun yang ini terbaru itu mengeluarkan bagaimana HP itu bisa mengukur jarak ya. Jadi satu ruangan cukup disorot dengan satu titik HP, kemudian sampai mana akan ketemu jarak. Nah, drone pun itu sudah ada ya aplikasi pengukur jaraknya dengan GPS ya. Itu ada. Bisa nanti ketika kita ketemu Pak. di pembinaan pelatihan itu bisa nanti lebih jauh lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Saya mau bertanya, Mungkin Pak. ada ini. Oh iya, Mas Ferry, silahkan. Saya mau bertanya tentang itu, Pak. Ya mungkin celah atau dari mungkin keburukannya dari IoT. Mungkin kalau di kedepannya kan mungkin IoT akan diimplementasikan ke dalam semua ya, Pak. Mungkin dalam mungkin misal PLN itu membuat listriknya itu IoT. Apakah mungkin ada celah bisa di-hacking gitu, Pak? Jadi apakah mungkin listrik di Indonesia itu bisa dimatikan seseorang? Karena kan IoT kan sudah berhubung di internet. Jadi kan apakah itu bisa jadi hacking gitu, Pak? Apa bisa dibajak gitu terus bisa menjadi sebuah kejahatan gitu, Pak? Ya, ya. Bisa itu malah ada kejadian lucu ya di Amerika itu. Jadi rumahnya itu lampunya itu bisa diskor sendiri ya karena telah dihack. Mereka menggunakan semacam semacam itu ya perangkat jadi seperti Floodlink atau Verdi itu. Nah itu kan webnya kan menggunakan perusahaan tersebut. Nah itu ada yang hack kemudian nanti rumahnya itu berbunyi sendiri, bel rumahnya, kemudian lampunya bisa berdiskusi sendiri dan ada perangkat-perangkat lain yang dikenalkan itu. Semua hack itu bisa masuk di jalur internet mana saja. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ya. Silakan yang lain. Kalau di chat sudah semuanya, sudah dibacakan semuanya. Iya, sudah dibacakan, Pak. Betul. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, silahkan, Mas. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan IoT di negara kita, Pak? Perkembangan teknologi IoT di negara kita itu bagaimana? Terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya yang bisa bicara demikian ini
penentu yang bisa menjawabnya, penentu kebijakan ya. Tetapi secara teknologi kita sebenarnya aman-aman saja dalam arti mengikuti perkembangan di mana kebangkitan IoT di perguruan tinggi itu sudah mulai bermunculan ya. Dengan adanya lomba-lomba IoT beberapa perguruan tinggi, kemudian ada perusahaan-perusahaan jaringan juga mengadakan kompetisi-kompetisi di bidang IoT itu dalam rangka bagaimana agar IoT itu bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang hendak memanfaatkan teknologi tersebut. Anginnya masih segar ya, di mana para pimpinan kita pun sudah mencanangkan Making Indonesia 4.0 kan. Nah, itulah salah satu kebijakan untuk bagaimana IoT ini berkembang di negeri kita dalam rangka era revolusi industri 4.0. Demikian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk yang lain bisa di chat saja jika ada ingin pertanyaan yang disampaikan. Baik Pak, saya pikir sudah tidak. Ada lagi. Ya, Ya silakan. nanti Zoom meeting ini akan di-share ke peserta. Putus suara. Ya, halo. Putus ya? Iya Pak. Enggak, lagi ini. Menunggu pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Ya, memang saat Mungkin ini, saya rasa ya. Gimana Pak? Ya, memang saat ini memang masa pandemi ini masih membuat satu kegiatan-kegiatan kita terbatasi ya. Mudah-mudahan setelah usai seperti yang sudah dicanangkan dalam Making Indonesia 4.0 itu akan bisa segera terwujud beberapa program-programnya. Karena pemerintah kita sudah menargetkan ya sampai di tahun 2022 sampai 2025 itu penerapan IoT itu agar bisa ada percepatan di sana. Nah, ini kembali ke persiapan SDM kita, sekolah-sekolah kita bagaimana bisa mencetak tenaga-tenaga atau SDM-SDM yang siap tempur di dunia IoT. Ya, itu mungkin tambahannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya Pak. Silakan, ya. Ini kan lagi masa pandemi ya Pak? Iya. Ada alat-alat IoT nggak sih Pak yang digunakan untuk membantu pada masa pandemi ini, membantu dalam hal kesehatan atau perawatan, seperti itu Pak? Di listing ada kayaknya itu. Ya, namun memang waktu itu kita pernah ada diskusi apakah temanya itu akan kita batasi dalam hal COVID. Ya. Nah, ternyata sebaiknya tidak. Nah, maka akhirnya banyak beberapa list materi-materi yang sifatnya umum, bahkan yang sifatnya sudah banyak yang menyebar di YouTube.
Namun secara khusus yang jelas seperti yang tadi saya singgung di bidang kesehatan, itu kan kaitannya ada juga ya bagaimana mendeteksi seseorang itu kena COVID atau tidak, dan beberapa hari yang lalu kan kita sudah membuktikan ya di Sri Sultan itu bagaimana memamerkan satu produk dari perguruan tinggi ternama, bagaimana cukup mendeteksi kena COVID itu bagaimana cukup dengan udara yang kita hembuskan. Nah ini istilahnya satu pancingan juga ya buat kita. Sebenarnya untuk perangkat IoT yang ada di kita pun mampu membuat teknologi yang seperti itu. Nah, demikian. Baik Pak, terima kasih. Sepertinya kita akhiri saja untuk webinar malam ini. Terima kasih kepada Bapak Budi Utomo yang telah membagikan materi tentang IoT kepada kita semua, dan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.